got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menjadi istri kontrak Om Duda. Bab 009. Moncong pistol itu kini mengarah ke semua orang. Aku bilang jangan ada yang gerak. Suaranya pecah, hampir histeris. Papi Leon terkejut, tetapi tetap berusaha bersuara tegas. Soraya, letakkan senjatanya. Kamu hanya akan memperburuk keadaan. Kalian semua membenciku, teriak Soraya. Suaranya meninggi. Kalian selalu memilih Sonia. Selalu Sonia. Bahkan ketika aku mencoba menjadi bagian dari keluarga ini, Momi tetap mengutamakan dia. Sonia melangkah maju meski badannya sedikit goyah. Soraya, aku tidak pernah bermaksud. Tutup mulutmu, bentak Soraya. Pistol itu kini mengarah tepat ke Sonia. Jangan sok suci. Semua orang di sini selalu berada di pihakmu. Sonia terdiam, tetapi air matanya mulai jatuh. La tahu adiknya terluka. La tahu Soraya hancur oleh rasa iri yang mengakar terlalu lama. Soraya, hentikan, ujar Sonia pelan, suaranya penuh belas kasih. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi, ini bukan jalan keluarnya. 19. Berhenti berbicara. Soraya menggenggam pistol semakin keras. Tangan itu bergetar tak terkendali. 1. Momi Nirmala menangis melihat anak yang ia besarkan kini berdiri seperti orang asing. Soraya, tolong jangan macam-macam. Lepaskan pistol itu. Momi mohon. Pinta Momi Nirmala memohon, suaranya begitu lembut, namun syarat kepedihan. Soraya menatap ibunya. Tatapan itu penuh retakan. Kalau Momi benar-benar sayang aku, Momi harus biarkan aku pergi. Jangan biarkan mereka menangkapku. Tolong, Momi. Jeritan lirih Momi Nirmala menggema dalam ruangan. Soraya, apapun salahmu, Momi masih sayang kamu. Jadi, biarkan polisi menangani ini dengan baik. Itu artinya Momi memilih Sonia lagi. Teriak Soraya, suaranya pecah seperti kaca remuk. Para polisi saling melirik, menunggu momen aman untuk bergerak. Arya, yang berdiri beberapa langkah di belakang Soraya, mendapat kode halus dari seorang petugas. Soraya tidak menyadari Arya mendekat perlahan. Fokusnya hanya pada semua orang yang menurutnya ingin menghancurkannya. Angkat tangan kalian. Jangan bergerak. Aku akan pergi. Teriak Soraya lagi. Pistol itu kini benar-benar tidak stabil di tangannya. Dalam hitungan detik, Arya bergerak. Gerakannya sigap dan cepat, tangan kirinya meraih lengan Soraya, tangan kanan mencoba mengambil pistol itu. Lepaskan. Pekik Soraya sekuat tenaga. Menyerahlah, Soraya. Balas Arya, mencoba merebut senjatanya. Perebutan itu berlangsung sengit. Soraya meronta, mencoba memutar tubuh. Arya menahan, namun pegangan mereka sama-sama kacau. Lalu, DORR. Suara tembakan memecah udara. Pistol meletus. Peluru melesat cepat. Semua orang menjerit kaget. Soraya terpaku. Arya terdorong ke belakang. Mata semua orang mengikuti arah peluru itu. Dan seseorang yang berdiri cukup jauh di belakang mereka terhuyung. Tubuh itu goyah. Kemudian, jatuh. 20. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Semua terperangkap dalam detik yang terasa seperti pembunuhan waktu. TIDAAAKKK. Jerit seseorang, mengguncang suasana. 5. Kira-kira seperti ini posisi tangan Soraya yang diborgol dan berhasil merebut pistol seorang polisis. 21. Bab 52. DORR. Peluru menembus udara seperti garis kematian, dengan cepat dan lurus. Lalu, menghantam seseorang yang berdiri tidak jauh dari Papi Leon. Sonia. Tubuh wanita itu tersentak mundur seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Dada kirinya ditembus oleh timah panas, kain bajunya langsung merekah merah. Matanya terbelalak, napasnya tertahan, bibirnya bergetar tanpa suara.
Sesaat kemudian tubuhnya pun limbung. Sania. Sagara memekik dengan suara yang tidak pernah keluar dari dirinya sebelumnya. Suara yang pecah, brutal, kepanikan seorang suami yang seakan kehilangan separuh jiwanya. Tangan Sagara menangkap tubuh Sonia sebelum jatuh menghantam lantai. Sonia terkulai di pelukannya. Darah merembes cepat melewati sela-sela jarinya, menodai bajunya, menetes ke lantai baseman. Momi Nirmala menjerit histeris. Sonia, anakku, Tuhan, Tuhan, enggak, sayang, tetap lihat aku, lihat aku. Sagara menepuk pelan pipi Sonia yang mulai pucat. Sonia mencoba tersenyum. Senyum itu gemetar dan cahaya matanya yang meredup seperti lilin yang hampir padam. Mas, panggil Sonia dengan suaranya serak, tipis. Aku, enggak, jangan bicara, jangan bicara. Sagara memeluk kepalanya, panik. Tangannya bergetar keras. Papi Leon menahan tubuh besannya yang hampir roboh. Air mata lelaki tua itu jatuh tanpa bisa ia cegah. Soraya berdiri kaku. Pistol masih tergerenggam lemah di tangannya yang diborgol. Matanya membelalak tak percaya. Tidak. Bukan aku nggak bermaksud Sonia. Langkah Soraya terhuyung mendekat, tetapi dua polisi langsung membekuknya keras. Kaki wanita itu tertekuk ke lantai. Pistol di tangannya dengan cepat direbut sebelum melakukan hal gila lagi. Lepaskan aku. Itu kakakku. Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Jeritan Soraya pecah, tetapi tak satu pun mata yang berbalik untuk memaafkan. Wajah Arya tegang, rahangnya terkunci. Bawa dia pergi. Sekarang. Sonia. Sonia, buka matanya, sayang. Teriak Sagara pecah di antara isak yang ia tekan mati-matian. Darah dari dada Sonia semakin banyak. Tangannya memegang tangan Sagara dan genggamannya melemah. Mas, jangan nangis, ucap Sonia tersenyum samar. Sudut bibirnya penuh darah. Aku masih kuat, kok. Kita ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit sekarang. Sagara menggendong tubuh Sonia, berlari keluar seperti seorang pria yang seluruh hidupnya sedang meluruh. 22. Dua polisi mengiringi. Arya ikut membuka pintu mobil Sagara. Cepat naik. Semua orang terpaku dan hanya bisa melihat punggung Sagara yang berlari sambil memeluk istrinya. Momi Nirmala tersungkur, menangis seperti anak kecil yang kehilangan separuh dunia. Sonia, Momi mohon. Jangan tinggalkan Momi. Papi Leon berlari menuju mobilnya. Nirmala, cepat naik. Kita ikut pergi ke rumah sakit. Dalam pelukan Sagara, napas Sonia makin pendek. Matanya membuka dan menutup perlahan. Mas, panggil Sonia. Mas, jangan salahkan Soraya. Sonia berbisik nyaris tak terdengar. Jangan bicara, sayang. Aku mohon. Aku mohon. Sagara sudah tidak peduli lagi pada air mata yang jatuh seperti hujan dari wajahnya. Tadi, dia ketakutan. Sonia tersenyum samar meski bibirnya berdarah. Dia masih adikku. Sonia. Teriakan Sagara menggema di dalam mobil, ketika tubuh Sonia tiba-tiba goyah dan kepala wanita itu terkulai di bahunya. Sonia. Sonia, buka mata kamu. Sagara mengguncang pelan wajah Sonia. Napasnya tak lagi stabil. Jantung Sagara jatuh, seolah dunia dihentikan di detik itu. Arya melajukan mobilnya semakin cepat. Rumah sakit sudah di depan mata. Perawat, dokter, siapapun, tolong. Suara teriakan Sagara menggema, keras, pecah, seakan melukai gendang telinga sendiri. Dua petugas medis datang sambil membawa berangkar. Sagara menolak melepaskan Sonia, sampai Arya memegang bahunya. Pas Sagara, biarkan mereka bekerja. Sagara menelan isaknya, memindahkan Sonia ke berangkar. Tangannya tetap menggenggam tangan Sonia sampai perawat memaksa agar ia memberi jarak. Sagara mengikuti mereka dengan langkah kacau, seolah kakinya kehilangan arah. Setiap detik membuat dadanya semakin remuk. Sagara berdiri di depan pintu ruang operasi. Tangannya gemetar hebat.
Darah Sonia masih menempel di bajunya, di telapak tangannya, di bawah kukunya. Sonia ada di balik pintu itu. Nyawanya sedang digantung seutas benang. Untuk pertama kalinya, Sagara merasa seperti dunia meluruh tanpa ampun. 23. Aku nggak sanggup kalau kehilangan dia, lirik Sagara, suaranya tenggelam dalam isak yang ditahan. Arya berdiri di sampingnya. Pelan, ia menepuk bahu Sagara, tidak berkata apa-apa. Karena tidak ada kata yang bisa masuk ke hati seorang lelaki yang melihat istrinya ditembak di depan mata. Papi Leon dan Mami Kartika tiba kemudian, wajah mereka penuh ketakutan. 1. Momi Nirmala datang terakhir, didampingi 2 polisi. Kumohon, selamatkan anakku. Ucap Momi Nirmala memohon kepada siapapun Tuhan, dokter, atau semesta. Di dalam ruangan itu, para dokter berusaha menyelamatkan Sonia. Di luar, keluarga menunggu dengan hati yang hampir tak mampu berdetak. Sagara hanya bisa berdiri tanpa suara, tanpa napas yang utuh. Dia mendoakan satu hal, "Ya Allah, jangan ambil dia dariku." Lampu indikator ruang operasi akhirnya padam setelah hampir 4 jam yang terasa seperti menunggu ajal sendiri. Pintu ruang operasi terbuka, dan seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Maskernya masih terpasang, namun sorot matanya jelas menyimpan sesuatu yang membuat seluruh keluarga langsung tegang. Sagara berdiri paling depan. Napasnya seperti tersangkut di tenggorokan. "Dok, bagaimana keadaan istriku?" tanya Sagara dengan suara mencicit nyaris tidak keluar. Dokter melepas maskernya perlahan. "Istri Anda berhasil diselamatkan. Namun, oh, semua orang menahan napas." 24. Bab 53. Sagara dan yang lainnya mengelilingi dokter begitu keluar dari ruang operasi. Mereka ingin tahu kondisi Sonia. "Istri Anda berhasil diselamatkan. Namun, peluru mengenai bagian dada kiri dan menembus dekat pembuluh besar. Dia kehilangan banyak darah. Kondisinya sangat kritis." Momi Nirmala memegang dadanya erat, hampir ambruk. Mami Kartika buru-buru menopangnya. "Dok, Sonia bisa sadar, kan?" tanya Momi Nirmala dengan suara bergetar hebat. Dokter menggeleng pelan. "Untuk saat ini, Bu Sonia tidak sadarkan diri. Dia mengalami trauma berat dan tubuhnya belum stabil. Kami harus menunggu 24 hingga 72 jam ke depan untuk melihat apakah ada reaksi dari otaknya." Kata-kata itu menghantam semua orang seperti hantaman keras ke dada. Tidak sadarkan diri. Kritis. 72 jam ke depan. Berarti, dia koma? Tanya Sagara yang tubuhnya mendadak lemas. Dokter menunduk. "Secara medis, iya. Kami menyebutnya indus koma. Namun, kondisinya sangat rentan. Tim kami akan terus memantau." Sagara menutup wajahnya. Lututnya hampir jatuh menyentuh lantai. Momi Nirmala langsung menangis keras. "Ya Tuhan, tolong selamatkan Sonia, anakku." Papi Leon memeluk Mami Kartika erat, wajahnya sendiri memucat setajam mayat. "Dokter, tolong lakukan apapun yang bisa menyelamatkan menantuku." "Kami akan melakukan yang terbaik," balas dokter. Mereka diizinkan melihat Sonia dari balik kaca elcu. Semua orang menahan napas. Sonia terbaring di ranjang. Tubuhnya dipenuhi selang dan kabel. Ventilator membantu napasnya naik turun. Dadanya yang diperban masih terdapat noda darah samar. Monitor detak jantung berdenting pelan, stabil tetapi lemah. Sagara menyentuh kaca transparan itu seakan bisa menyentuh wajah istrinya. "Sonia," bisiknya. Suara dia bergetar, bukan sekadar sedih, melainkan hancur sehancur-hancurnya. Sonia tidak bergerak, tidak berkedip, tidak memberikan reaksi apapun. Momi Nirmala menekan bibirnya, menahan isak yang tak tertahan. "Sayang, bangun, sayang. Momi ada di sini." Wajah wanita itu terlihat seperti puluhan tahun lebih tua daripada sebelumnya, matanya bengkak, tubuhnya gemetar. Papi Leon berdiri kaku di sampingnya bersama Mami Kartika.
Kedua tangannya mengepal kuat sampai buku jarinya memutih. Sagara menunduk, telapak tangannya menempel di kaca yang dingin. 25. Maaf. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bisa melindungi kamu, ucap Sagara sangat pelan. Seandainya aku lebih cepat menarikmu. Seandainya aku tidak biarkan Soraya mendekat. Seandainya. Air mata Sagara jatuh tanpa ia sadari. Diam-diam, tetapi deras. Sonia tidak akan mendengarnya. Pikiran itu membuat napasnya seperti tercekik. Arya datang. Dia baru saja kembali dari kantor polisi. Aku sudah menerima laporan lengkap, ucap Arya perlahan saat mendekati Sagara. Soraya sudah dibawa ke kantor polisi. Dia mengaku tidak sengaja, tapi bukti-buktinya jelas memberatkannya. Sagara tidak mengangkat wajah. Biar hukum yang urus. Aku tidak mau dengar nama Soraya sekarang. Baik, Pak. Arya melirik ke arah Sonia. Matanya meredup, ikut merasakan beban keluarga itu. Sementara itu di teras rumah sederhana milik Pak Samil menjadi saksi percakapan hangat antara ayah dan anak. Sanum duduk bersandar pada tiang kayu, sementara Pak Samil menghirup kopi yang sudah mulai dingin. Di halaman, Abiasa berlari-lari mengejar capung, sesekali berteriak kecil ketika serangga itu berubah arah terlalu cepat. Sanum memperhatikan ayahnya yang tampak begitu nyaman bercerita. Ada nostalgia di wajahnya, seolah dirinya kembali menjadi lelaki muda yang pernah merasakan cinta pertama. Ayah dan Kartika itu sudah berpacaran dari zaman SMA, ucap Pak Samil sambil menatap jauh ke halaman, seakan melihat bayangan masa lalu. Kamu harus tahu, Nak. Kartika itu murid paling cerdas sekabupaten. Setiap lomba, setiap kompetisi, dia pulangnya bawa piala. Sanum mengangguk. Dia bisa membayangkan Mami Kartika muda, rapi, cerdas, berpendirian, namun tetap lembut dari cara bicaranya. Dia itu bukan cuma pintar dari lahir, lanjut Pak Samil sambil menggerakkan jari telunjuknya. Dia kerja keras. Pulang sekolah masih belajar sampai lewat tengah malam. Ayah sering nemenin dia baca buku, pura-pura paham padahal ayah cuma baca komik. Sanum tertawa kecil. Cerita itu membuat hatinya hangat. Dia bisa merasakan bahwa bagian hati ayahnya yang dulu mencintai Mami Kartika masih tetap ada, tersimpan rapi di tempat yang tidak pernah disentuh waktu. Tapi ayah juga dapat imbas positifnya, tambah Pak Samil. Gara-gara sering nemenin dia belajar, ayah jadi ikut pintar. Walau pintar-pintarnya ayah ya paling cuma nempel dikit dari kepintaran dia. Gelak Sanum pecah lagi, menulari Abiasa yang ikut tertawa padahal tak mengerti apapun. Namun, kehangatan itu terputus seketika ketika ponsel Sanum berdering. Nada sambungan telepon yang tajam membuat tubuh Sanum menegang. Di layar, muncul nama Mbok Liem. Degup jantungnya tiba-tiba tidak seirama. Dari siapa? Tanya Pak Samil, mulai curiga melihat raut wajah Sanum berubah. 26. Mbok Liem, iya. Sanum mengusap telapak tangannya ke rok panjangnya yang tiba-tiba terasa licin oleh keringat. Sanum mengangkat telepon. Assalamualaikum, Mbok, ada apa? Suara dari seberang terdengar tergesa-gesa, tidak teratur. Bu Sanum, gawat. Bu Sonia tertembak. Sanum merasa dunia seperti bergeser dari porosnya. Hawa dingin menjalar sepanjang tulang belakangnya. La mencengkeram ponsel dengan kedua tangan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kapan itu terjadi, Mbok? Kenapa Sonia bisa tertembak? Siapa pelakunya? Tanya Sanum bertubi-tubi karena panik. Pak Samil spontan menoleh, alisnya naik, tubuhnya condong ke arah Sanum, mencoba menangkap percakapan. Suara Mbok Liem bergetar hebat. Mbok tidak tahu jelasnya, Bu. Tapi, tadi Mbok dengar para tuan dan nyonya, katanya Nona Soraya yang menembak. Sanum menutup mulutnya rapat-rapat. Air matanya pecah begitu saja. Rasa sakit menyambar dadanya seperti ditusuk dari dalam. Sonia, saudara kembarnya satu-satunya saudara sedarah yang baru ia temukan kembali, kini ditembak oleh adik berbeda ayah. Apa yang terjadi dengan Sonia sekarang?
Keadaannya bagaimana? Tanya Sanum semakin kacau, seperti tercekat oleh rasa takut. Mbok hanya mendengar, Bu Sonia dibawa ke rumah sakit dan langsung dibawa ke ruang operasi. Di sela percakapan itu, suara tangisan Arshila tiba-tiba menyembur keras dari ponsel. Abiasa yang sedang bermain mendadak berhenti. Kepalanya menoleh cepat. Mendengar suara tangisan itu, dia ikut menangis tanpa memahami apa yang terjadi. "Mbok, ubah ke mode video call," ucap Sanum cepat, panik. "Aku mau lihat Arsy." Seketika panggilan berubah menjadi video. Wajah Arshila muncul, matanya bengkak, pipinya basah, suara tangisannya putus-putus. Gadis kecil itu menangis sekencang-kencangnya sambil meraih udara seperti mencari sesuatu yang hilang. "Mama, ikut, ikut." Arsy terseduh-seduh. Melihat gadis kecil itu, hati Sanum terasa tersayat. Biasanya dia akan memeluk atau menggendongnya ketika Arshila merajuk atau menangis. Sanum langsung lemas. Lah meraih Abiasa dan mendudukkannya di pangkuan. Anak kecil itu menatap layar, lalu menyentuhnya dengan jemari gemetar. 27. "Asi," panggil Abiasa sambil menyentuh layar ponsel. Dia ikut menangis ketika melihat Arshila menangis. Sejak bayi mereka selalu seperti itu, jika salah satu menangis, maka yang lainnya akan ikut menangis juga. "Abi." Arshila semakin menjadi tangisannya. Dia juga menyentuh ponsel. "Elkut." Dua bayi itu menangis saling memanggil, seakan jarak memisahkan jiwa mereka. Hati Sanum seperti dirobek. "Sayang, tunggu dulu." "Ya. Mama sama Abi akan ke sana. Arsy main dulu sama Mbok Riem." "Ya." Ucap Sanum dengan suara bergetar menahan isak tangisnya. "Andai aku bisa peluk kalian sekarang," gumam Sanum, suara nyaris tidak keluar. Pak Samil ikut memalingkan wajah, matanya memerah melihat cucunya yang tersiksa. Setelah mendengar semuanya, ia tahu tidak ada pilihan lain. "Ayah, aku akan pergi ke Jakarta," ujar Sanum. "Sanum," ucapnya dengan suara tegas namun bergetar, "besok pagi saja kalau mau berangkat ke Jakarta." "Tapi, ya." Sonia kritis, "Arsy juga tidak ada yang menangani," ucap Sanum lirih, ingin langsung berangkat malam itu juga. Pak Samil memegang kedua pundak putrinya erat. "Kita berangkat saat matahari terbit. Di desa ini tidak ada kendaraan malam-malam, Nak. Kamu harus kuat. Ayah ikut. Ini bukan cuma urusan kamu, Siva itu juga anak ayah." Sanum menunduk, wajahnya basah. Di layar, Arsy masih menangis memanggil namanya. Abiasa memeluk layar ponsel itu seperti ingin masuk ke dalamnya. Pak Samil merangkul Sanum dan Abiasa seakan ingin menahan mereka agar tidak pecah berkeping-keping sebelum sempat sampai ke Jakarta. "Insya Allah, kita segera menyusul, Nak," ucap Pak Samil dengan suara berat namun kokoh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berada di kampung, Pak Samil tidak bisa tidur sama sekali. Anak bungsunya Siva sedang bertarung antara hidup dan mati. Pintu ruangan samping terbuka. Mbok Riem muncul sambil menggendong Arshila. Suasana malam hari memang sepi dan jarang ada satpam patroli, jika jam besuk sudah habis. "Tuan, Non Arsy ingin melihat ibunya," ucap Mbok Riem dengan suara sendu. Sagara mengangguk lemah. Ketika Arsy melihat tubuh ibunya yang penuh kabel dari balik kaca, ia mengernyit bingung. Wajah kecil itu tegang, seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. "Mama sakit," gumam Arsy pelan. 28. Suara itu menembus tulang Sagara. Anak sekecil itu bahkan bisa merasakan ketakutan dalam udara ruangan itu. Sagara berlutut, memeluk Arsy erat. "Arsy, Mama lagi tidur. Semoga Mama cepat bangun." Arsy mengulurkan tangan kecilnya ke arah kaca seolah ingin menyentuh ibunya. "Mama," tungkas Arsy, suaranya pelan sekali. Sagara tidak sanggup lagi menahan. Lah menangis keras untuk pertama kalinya di depan anaknya. 29. Bab 54. Jam menunjukkan tengah malam ketika semua orang akhirnya duduk di kursi tunggu.
Momi Nirmala tertidur menyandar di bahu Mami Kartika. Sementara Papi Leon menatap kosong ke lantai, tak berkata apa-apa sejak mereka keluar dari Elcu. 2. Sagara tidak bergerak dari tempatnya. Kursi tunggunya tidak jauh dari kaca Elcu, tubuhnya membungkuk, kedua tangan menutup wajah. Sagara tidak pulang. Tidak akan pulang. Bahkan jika tubuhnya runtuh sekalipun, ia tidak akan tinggalkan Sonia yang terbaring tak berdaya itu. Di tengah kegelapan malam itu, Sagara menatap Sonia dari balik kaca. "Sayang, dengar aku," bisiknya pelan. "Kalau kamu bisa dengar, tolong. Bertahanlah." Napasnya bergetar. "Aku masih butuh kamu. Arsi butuh kamu. Keluarga kita tidak lengkap tanpa kamu." Tangannya menempel di kaca Elcu, tepat di depan dada Sonia yang naik turun dengan bantuan mesin. "Jangan pergi, Sonia, mohon." Konsonan terakhir keluar seperti rumput yang ditarik dari akarnya, sakit, tercekik, namun penuh doa. Di dalam ruangan, tubuh Sonia tetap tidak bergerak. Hanya alat monitor yang menjawab. Bip, 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 tanda ia masih hidup. Untuk sementara, Sonia belum juga membuka mata pasca operasi. Tubuhnya terbaring rapuh di ranjang ICU, dikelilingi selang infus, monitor detak jantung, dan alat bantu pernapasan yang berbunyi ritmis. Ruangan itu terasa menekan dada siapapun yang masuk ke dalamnya. Hanya suara mesin medis yang bekerja tanpa henti, menjadi nyawa sementara bagi Sonia. Di balik kaca pembatas, Sagara berdiri paling dekat. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya cekung, dan pundaknya menurun seperti membawa beban yang terlalu besar. Sejak Sonia terjatuh usai terkena tembakan, ia tidak pernah pulang untuk beristirahat. Hanya menunggu, menunggu, dan menunggu. Sanum dan Pak Samil tiba menjelang sore. Mereka datang dengan wajah letih, seperti perjalanan panjang itu tidak hanya melelahkan tubuh tetapi juga menguras sisa-sisa kekuatan hati. Mereka terlebih dahulu menitipkan Abiasa ke Mbok Liem, agar bermain bersama Arshila. Sanum melangkah mendekat, dan saat matanya menemukan Sagara napasnya tercekat. Mereka bertemu lagi dalam keadaan duka. "Bagaimana keadaan Sonia, Mas?" tanya Sanum, suaranya bergetar. 30. Ada kekhawatiran yang terlalu jelas dalam sorot matanya. Itu rasa kekhawatiran seorang saudara kembar yang merasa separuh jiwanya sedang tergantung di antara hidup dan mati. Sagara menatap Sanum. Rasanya seperti melihat oasis di tengah padang berkeping-keping. Ada kerinduan yang ia pendam, ada pelukan yang ingin sekali ia sandarkan. Namun, realitas mengatakan tidak sekarang. Tidak di sini. 23. Dia masih belum sadarkan diri, ujar Sagara pelan. Suaranya serak, seperti sudah lama tidak digunakan selain untuk memanggil nama Sonia di sela tangis diamnya. Sanum menunduk. Jantungnya terasa seperti diputar paksa. Semoga Allah memudahkan Sonia agar bisa sembuh, gumamnya lirih. 1. Sementara itu, Pak Samil dan Momi Nirmala saling bertatapan. Setelah puluhan tahun terpisah, keduanya kembali berdiri di ruangan yang sama. Bukan sebagai pasangan suami istri, melainkan dua jiwa yang sama-sama terluka oleh masa lalu. Momi Nirmala mengedipkan matanya beberapa kali. Seakan menilai apakah pria berwajah kusut itu benar-benar Samiksema Rajendra yang dulu ia kenal. "Kamu kenapa berubah sekali?" tanya Momi Nirmala terdengar patah. Kemana sosok pemuda gagah itu? Yang selalu pakai kemeja rapi dan sepatu mengilat. Pak Samil tersenyum tipis, senyum yang lebih seperti kelukaan yang akhirnya mengeras menjadi pasrah. "Mungkin karena hidup mengajari saya banyak hal. Ladang, tanah, pekerjaan berat, ya begini jadinya." "Kenapa? Bukannya kamu punya posisi jabatan yang cukup tinggi di perusahaan tempat kamu dahulu bekerja? Seharusnya dengan segala kemampuan yang kamu miliki, bisa bekerja di kantoran di perusahaan manapun," tanya Momi Nirmala. "Setidaknya dengan punya penghasilan tinggi, Sanum bisa hidup enak dan sekolah tinggi." Pertanyaan itu lebih terdengar seperti tuduhan. Seakan kemiskinan yang dimiliki Sanum adalah salah Pak Samil.
Aku dan Sanum memang lebih suka hidup sederhana, jawab Pak Samil, tenang tapi penuh makna. Ketenangan itu tidak selalu datang dari uang. Lalu ia menambahkan dengan suara rendah namun tegas. Aku kesini bukan untuk membahas dulu atau kenapa kita seperti ini, Nimala. Aku datang untuk Siva. Momni Nimala terdiam. Ada bayangan penyesalan di matanya. Dokter mengizinkan satu persatu keluarga masuk. Mereka berharap suara orang terdekat bisa menarik kembali kesadaran Sonia. Pak Samil masuk pertama. Langkahnya tertahan ketika melihat Siva, putri kecilnya yang dulu ia gendong setiap malam, kini terbaring dengan tubuh dipenuhi selang dan kabel. Napasnya tercekat. Siva, ayah di sini, ucap Pak Samil lembut sambil menggenggam tangan Sonia. La menunduk, mencium pucuk kepala putrinya dengan penuh kerinduan yang menahun. Tangannya yang kasar mengusap pipi halus Sonia. Ada getar di suara yang biasanya tegas itu. 31. Ayah sudah lama sekali ingin melihat kamu bangun, Siva sayang. Air mata Pia Parubaya itu jatuh tepat di punggung tangan Sonia. Pak Samil kemudian menyanyikan lagu lama, lagu Nina Bobo yang selalu ia nyanyikan ketika Siva dan Sanum masih bayi sampai usia 2 tahunan. Suaranya pecah, kadang tersendat, namun penuh cinta yang tidak pernah padam. Keajaiban itu pun terjadi. Kelopak mata Sonia bergerak, ujung jarinya bergetar. Monitor detak jantung menunjukkan perubahan kecil namun berarti. Dokter, dokter, seru Pak Samil dengan suara panik bercampur bahagia. Tim medis segera masuk dan memberi instruksi. Tolong tetap ajak bicara pasiennya, Pak. Kesadarannya mulai naik. Pak Samil mendekat lagi. La meraih tangan Sonia seolah takut kehilangan kesempatan kedua. Siva, buka matamu, sayang. Ayah datang untuk kamu. Sebuah suara lemah keluar dari bibir Sonia. Mata itu perlahan terbuka. Pandangannya kabur, bingung, namun mencari-cari sesuatu. Hingga akhirnya, mata dia menemukan wajah Pak Samil. Sonia menahan napas. Ada ingatan jauh yang menyeruak seperti cahaya kecil dari lorong gelap. Ayah. Suara wanita itu nyaris tak terdengar namun jelas. Pak Samil menekuk wajahnya sambil menangis pelan, bahunya bergetar. Lia, Siva, ini ayah. Di balik kaca, Sagara menutup mulutnya. Mami Kartika memeluk Momi Nimala yang menangis tak henti. Bahkan para perawat pun tampak menunduk haru. Kalau kamu sembuh, ayah ajak kamu jalan-jalan. Kita bertiga. Kamu, Sanum, dan ayah. Seperti dulu lagi, bisik Pak Samil sambil mengusap dahi Sonia. Sonia tersenyum kecil. Senyum yang mengandung rasa rindu bertahun-tahun yang terpendam. Aku sayang ayah, kata Sonia sambil menyentuh pipi pria itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ayah juga sayang Siva, putri bungsu ayah yang suka boneka Hello Kitty. Sonia menahan tangis. Hatinya hangat, dadanya nyeri, namun jiwanya seolah pulang. Setelah beberapa saat, Sonia mengumpulkan kekuatannya untuk berbisik. Ayah, Sanum mana? Lah di luar, nak. Kita masuk bergiliran, jawab Pak Samil lembut. Sonia menelan ludah. Ayah, aku ingin bicara sama Sanum. 1:32. Suara itu lemah, tapi pasti. Seakan ada perasaan yang menunggu untuk disampaikan sejak jauh sebelum ia tertembak. Pak Samil keluar untuk memanggil Sanum. Di luar, Sanum berdiri sambil memegangi dadanya. Dia bersiap masuk menemui saudara kembar yang akhirnya kembali dari ambang kematian. 33. Bab 55. Sanum melangkah pelan ke dalam ruang ICU, seolah setiap langkahnya menembus kabut tebal kesedihan yang menggantung di dadanya. Bau antiseptik tajam menyeruak, bercampur dengan suara lembut mesin monitor jantung yang berdetak ritmis, nyawa yang sedang berjuang di antara dunia dan akhirat. Wajah Sanum sembab, matanya memerah dan berurat. Sejak mendengar kabar Sonia tertembak, ia nyaris tidak berhenti menangis. Setiap kali mencoba menghapus air mata, yang lain jatuh lagi tanpa permisi.
Di depan matanya, Sonia terbaring dengan tubuh penuh selang dan perban. Wajahnya pucat seperti lembar kertas yang kehilangan warna. Namun, di balik kelemahan itu, Sanum masih bisa melihat sosok kembar yang dulu selalu melindunginya saat kecil. "Sonia," panggil Sanum pelan, suaranya bergetar di ujung kata. Kelopak mata Sonia bergerak, lalu membuka sedikit. Senyum tipis tersungging di bibirnya yang kering. "Panggil aku, Cipa," bisiknya lemah, nyaris tak terdengar. Tangis Sanum pecah seketika. "Cipa," ucapnya dengan suara parau. Nama itu satu kata yang seolah menghidupkan kenangan masa kecil mereka. Dalam sekejap, pikirannya melayang ke masa silam dua gadis kecil berlari di halaman rumah, tertawa kecil sambil mengejar kupu-kupu, sementara Pak Samil duduk di kursi bambu sambil mengawasi mereka. Dunia mereka dulu sederhana, bahagia, tanpa luka. Kini, hanya keheningan mesin medis yang menemani. "Terima kasih sudah hadir kembali dalam hidupku," liris Sonia, menatap wajah kembarannya dengan mata berkaca. "Aku rindu sama kamu dan ayah. Dulu, kalau aku sedih, aku sering berdoa agar bisa cepat mati, supaya bisa berkumpul sama kalian di surga." Air mata Sonia menetes pelan, membasahi bantal di bawah pipinya. "Tapi sekarang, aku bertemu lagi sama kamu dan ayah. Rasanya seperti mimpi. Aku bahagia, Sanum," lanjutnya dengan senyum lemah yang membuat hati Sanum remuk. Sanum menggenggam tangan Sonia erat-erat, seolah tidak ingin membiarkan takdir memisahkan mereka lagi. "Kamu harus kuat dan cepat sembuh, Cipa. Kita punya banyak waktu untuk menebus masa yang hilang. Nanti kita pergi liburan bareng." "Ya, sama ayah juga." Sonia mengangguk pelan. Sepertinya itu akan menyenangkan. Namun, di balik senyumnya, rasa sakit menjerat dadanya. Napas Sonia mulai berat, tetapi ia berusaha bertahan ingin bicara lebih lama dengan Sanum, ingin menikmati detik-detik kebersamaan yang terasa begitu singkat. Matanya bergetar, menatap wajah kembarannya yang menangis. "Kali ini, bukan cuma kita berdua yang main sama ayah," lanjut Sanum, mencoba tersenyum walau suaranya bergetar. "Bawa juga Arshila dan Abiasa, iya." Sonia sempat terkekeh kecil, wajahnya menegang menahan sakit tapi bibirnya tetap tersungging. "Apa Mas Gara enggak diajak?" tanyanya dengan nada menggoda. 34. Sanum tersentak, tubuhnya kaku. Lah tidak siap mendengar nama itu keluar dari bibir Sonia dalam kondisi seperti ini. "Sepertinya Mas Gara enggak akan suka." "Dia suka sekali kalau sama kamu, Sanum," potong Sonia lembut, senyumnya getir. "Aku lihat video kalian." Mas Gara tertawa, bercanda, bahkan manja, berbeda sekali dengan dia yang biasanya dingin. Ucapan Sonia terputus-putus, tetapi tiap kata terasa seperti belati yang menembus dada Sanum. Antara rasa bersalah dan luka lama yang belum sembuh. Sonia menatap langit-langit ruangan dengan mata sayu. "Mungkin kamu enggak sadar, tapi dia lebih hidup saat bersamamu. Aku tahu. Aku sudah kehilangan sebagian hatinya." Air mata menetes dari sudut matanya, menuruni pelipis. Sanum tak sanggup menahan air matanya lagi. "Jangan bicara begitu, Cipa. Kamu harus sembuh. Kamu masih punya banyak waktu untuk bahagia." Sonia menggeleng lemah. Nafasnya mulai tidak teratur, dada naik turun tersengal. "Tidak, Sanum. Aku sudah tidak kuat lagi." Kata-katanya terputus, tapi masih bisa terdengar jelas oleh Sanum. Seketika ruangan terasa sesak. Sanum menengguncang tangan Sonia, berusaha menahan kesadarannya agar tidak hilang. "Kamu akan sembuh. Kamu akan pulang, Cipa." Serunya dengan suara bergetar, air mata jatuh bertubi-tubi. "Kita akan pergi ke taman yang kamu suka, makan es krim, seperti dulu." Sonia tersenyum samar. Sepertinya tidak bisa. Tetes air mata menuruni pipinya yang pucat. "Kamu tidak tahu bagaimana hancurnya Mas Gara setelah aku pergi. Dia kehilangan arah dan arsi.
Setiap malam mengetuk pintu, memanggil-manggil aku. Suaranya semakin lemah. Aku bisa mendengar tangisnya bahkan saat aku di rumah sakit. Seolah jiwaku dipanggil olehnya. Sanum menutup wajahnya dengan tangan, terisak dalam diam. Tangisnya pecah, menggema di antara suara mesin detak jantung yang terus berbunyi. "Berjanjilah, Sanum," bisik Sonia lirih, suaranya nyaris tidak terdengar. "Jagalah mereka Mas Gara dan Arshila. Mereka, dunia aku." Kata terakhir itu nyaris tak terdengar. Tubuhnya melemah, genggamannya perlahan terlepas dari tangan Sanum. "Cipa." Sanum memanggil pelan, suaranya gemetar. "Cipa, buka matamu. Aku di sini." Namun, tubuh Sonia hanya diam. Bibirnya membentuk senyum samar, seolah sudah menyerahkan segalanya pada waktu. 35. Sanum berteriak memanggil nama kembarannya, tapi dokter dan perawat sudah berlari masuk. Sanum terdorong ke belakang, tubuhnya bergetar hebat, sementara air matanya terus mengalir. Di balik kaca, Sagara menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Pak Sanmil menggenggam bahunya erat, menahan air mata yang nyaris jatuh. Mami Kartika sudah limbung dalam pelukan Papi Leon. Sementara Momi Nirmala jatuh pingsan. Detak jantung di monitor berbunyi cepat, lalu memanjang dalam nada datar. 36. Bab 56. Suara panjang dari mesin monitor jantung itu masih terngiang di telinga Sagara. Nada datar yang menusuk, seolah menembus jantungnya sendiri. Tubuhnya gemetar, matanya terpaku pada sosok Sonia yang kini terbaring diam, begitu tenang hingga keheningan terasa menyesakkan. Waktu seperti berhenti. Hanya suara langkah perawat dan isakan Sanum yang memecah ruang ICU itu. Sagara melangkah gontai. Setiap langkah seperti menyeret beban yang tak terlihat, berat dan penuh luka. La mendekati tubuh istrinya, berlutut di sisi Anjang, menatap wajah yang dulu begitu hidup, wajah yang selalu tersenyum lembut setiap kali menyambutnya pulang. "Sonia," panggil Sagara, suaranya parau, nyaris hanya desahan. Tangannya bergetar ketika menyentuh pipi istrinya yang dingin. "Bangun, sayang. Ini Mas. Bukalah matamu." Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan. Air mata Sagara jatuh satu-satu, menetes di punggung tangan Sonia. "Aku janji akan menjagamu. Aku janji tidak akan membuatmu sedih lagi." Tangisannya pecah. "Aku bahkan belum menepati janji itu, Sonia." Sanum berdiri di sisi lain ranjang, tubuhnya lunglai, wajahnya penuh air mata. La ingin menenangkan Sagara, tetapi lidahnya keluh. Karena ia tahu tak ada kata yang bisa menghapus kehilangan sebesar ini. Pak Samil dan Momi Nirmala pun hanya bisa duduk dalam diam dalam keadaan lemas, menyaksikan dua anak manusia yang kini terikat dalam duka yang sama, kehilangan seseorang yang mereka cintai dengan cara berbeda. Sagara menunduk, mencium kening istrinya pelan. Wangi tubuh Sonia masih sama, aroma lembut yang selama ini menenangkan tidurnya. Akan tetapi kini, aroma itu tak lagi mengandung kehidupan. Tangannya menggenggam tangan Sonia erat-erat, seolah berharap dengan hangatnya sentuhan bisa mengembalikan denyut nadi di balik kulit pucat itu. "Kenapa kamu tega pergi secepat ini, sayang?" bisik Sagara parau. "Bukankah kamu janji mau serembuh? Mau merawat dan mengasuh Arshila bersama-sama? Lalu, kenapa sekarang kamu meninggalkan aku?" Air mata Sagara kembali jatuh, deras, tak tertahan. La teringat malam-malam mereka bersama, ketika Sonia tertidur di bahunya sambil menceritakan hari-harinya di rumah sakit, tentang rasa takutnya, tentang mimpinya ingin melihat arsi besar. Semua itu kini hanya kenangan yang menyesakkan dada. Sagara menutup wajah dengan kedua tangannya. La menangis, tanpa peduli siapa yang melihat. Tangisan itu bukan hanya untuk Sonia, tapi juga untuk dirinya sendiri, seorang suami yang gagal melindungi wanita yang berkorban segalanya demi cinta. 37. Mami Kartika terisak pelan di pelukan Papi Leon. "Ya Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi?" Sementara Sanum berdiri mematung, hatinya retak.
Dalam dirinya ada dua luka sekaligus, kehilangan saudari kembar, dan menyaksikan pria yang diam-diam ia cintai hancur dalam duka. Mas, suara Sanum akhirnya terdengar, lirih dan bergetar. La menunduk, mencoba menenangkan Sagara dengan sentuhan lembut di bahunya. Namun, Sagara menepis pelan. Bukan karena marah, tetapi karena hatinya terlalu hancur untuk disentuh siapapun. La masih berlutut, matanya tak lepas dari wajah Sonia. Dia tidak pantas pergi seperti ini, gumam Sagara dengan suara serak. Dia terlalu baik, terlalu sabar menanggung Hyuga yang aku buat. Suara Sagara pecah lagi, lebih dalam. Sonia, aku mencintaimu, sayang. Maafkan aku. Maaf karena aku tidak pernah cukup hadir di sampingmu. Setiap kata keluar disertai sesenggukan, membuat udara di ruangan itu semakin berat. Sanum menunduk dalam-dalam, menggigit bibirnya menahan tangis. La tahu betul arti kalimat itu. Sagara mencintai Sonia dan cintanya begitu dalam sampai membuat semua orang di ruangan itu ikut merasakan perihnya kehilangan. Pak Samil melangkah pelan ke depan, menepuk bahu Sagara. Nak, relakan dia. Sonia sudah tenang sekarang, namun, Sagara hanya menggeleng. Aku tidak bisa, iya. Aku belum siap. Aku bahkan belum sempat bilang kalau aku bangga padanya. Tangan Sagara gemetar saat membelai wajah Sonia untuk terakhir kali. Tatapannya kosong, seolah jiwa yang dulu kuat dan tegas kini ikut terkubur bersama kepergian istrinya. Suasana rumah sakit malam itu menjadi saksi bisu sebuah kehilangan yang begitu dalam. Bagi Sagara, dunia seperti kehilangan warna. Di sudut ruangan, Sanum menatap punggung Sagara yang membungkuk, menyadari satu hal kalau kepergian Sonia bukan hanya memisahkan mereka sebagai saudara kembar, tapi juga membuka jalan pada luka baru yang akan sulit sembuh bagi semua yang ditinggalkan. Sagara duduk di kursi ruang jenazah, menatap wajah istrinya yang dibungkus kain kafan. Jemarinya masih menggenggam ujung kain putih itu, seolah takut Sonia benar-benar pergi jauh. Kenapa bukan aku saja yang ditembak waktu itu? Desisnya, parau. Kali ini dia kehilangan Sonia untuk selama-lamanya. Tidak ada yang menjawab. Hanya kesunyian panjang dan sesekali suara isak dari Sanum yang menatap dari jauh, dadanya sesak menahan pilu. Pemakaman dilakukan esok harinya. Langit mendung, udara terasa berat. Setiap langkah menuju liang lahat terasa seperti perjalanan menuju akhir dunia bagi Sagara. 38. Ketika tanah pertama jatuh di atas potongan papan, dia hampir roboh. Sanum yang menahan tubuhnya, ikut menangis. Ikhlaskan dia, Mas. Biar Sonia tenang di sana, ucap Sanum dengan suara bergetar. Sagara hanya menggeleng pelan. Aku enggak bisa, Sanum. Aku enggak bisa. Setelah 3 jam lebih duduk di depan gundukan tanah, akhirnya Sagara beranjak pergi. Sanum yang menemani pun mengikutinya dari belakang. Begitu sampai rumah terdengar suara tangis anak kecil. Arshila berlari kecil mendekat dengan wajah bingung. Papa, Mama. Arshila menarik pakaian Sagara dan Sanum, takut ditinggal pergi. Mama mana? Arshila menanyakan Sonia. Pertanyaan itu menghantam jantung Sagara lebih keras dari peluru manapun. Dia berjongkok, memeluk anaknya erat. Suaranya patah-patah. Mama udah di surga, sayang. Mama pergi. Anak kecil itu tidak mengerti kenapa ketika Sonia datang, Sanum pergi. Lalu, sekarang Sanum datang, Sonia pergi. Semua orang yang hadir tak kuasa menahan air mata. Sanum berlutut memeluk keponakannya, mencoba meredakan tangisan. Arsi, jangan sedih. Kita semua sayang kamu. Malam harinya, rumah terasa sepi. Sagara duduk di kursi dekat jendela, menatap bingkai foto Sonia dan Arshila di meja. Senyum Sonia di foto itu terasa hidup, seperti sedang menatapnya dengan lembut. Kenapa rasanya dunia ini tidak adil sama kamu? Gumam Sagara di antara isak. Dia menutup wajahnya, menahan sesak yang semakin berat di dada. Sanum berdiri di depan pintu kamar, membawakan segelas teh hangat.
Dia bisa mendengar Sagara menangis di ruang kerja. Air matanya ikut jatuh. Dia juga sedih karena sudah kehilangan saudara kembarnya. Di antara keheningan itu, terngiang kalimat terakhir Sonia. Berjanjilah untuk menjaga orang-orang yang berarti dalam hidupku, Sagara dan Arshila. Apakah aku bisa menunaikan keinginan terakhir kamu itu, Sonia? Batin Sanum. 39. Bab 57. Malam itu, udara lembab menyelusup di antara jeruji besi penjara. Aroma besi tua dan tanah lembab bercampur menjadi satu, menyesakkan dada siapapun yang bernapas di dalamnya. Soraya meringkuk di pojok sel, punggungnya menempel pada dinding yang dingin dan kasar. Di sudut itu, hanya suara langkah penjaga dan dengkuran pelan para tahanan yang terdengar. Namun, di kepalanya suara lain jauh lebih memekakkan, suara teriakan Sonia, suara tembakan, dan suara tangis dirinya sendiri. "Ah, tidak. Aku tidak bermaksud menembak kamu, Sonia," jerit Soraya dalam tidur yang gelisah. Tubuhnya gemeta, napasnya memburu. "Berisik!" bentak seorang tahanan di ranjang besi sebelahnya, melemparkan sandal bekas ke arahnya. Soraya tersentak bangun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat memeluk lutut. Dalam dingin dan sepi, rasa bersalahnya menjadi monster yang terus menelan hatinya. "Seandainya saja aku tidak pernah bertemu dengan Gara," bisiknya lirih, "mungkin aku tidak akan jatuh cinta kepadanya. Aku tidak akan gelas seperti ini." Mata Soraya menerawang kosong ke dinding yang lembab. Ingatan demi ingatan muncul satu persatu, wajah Sagara yang dulu membuatnya jatuh cinta, lalu berubah menjadi sumber dari kejatuhannya. "Seandainya saja aku tidak merencanakan penculikan dan pembunuhan itu, Sonia pasti masih hidup. Dan aku mungkin masih bisa tidur di ranjangku, bukan di lantai dingin ini." Air mata Soraya jatuh, satu-satu, tanpa suara. Rasa penyesalan menamparnya berkali-kali, tetapi semua sudah terlambat. Dahulu, Soraya memasukkan tubuh Sonia yang tidak sadarkan diri ke dalam kotak kontainer alat kebersihan. Dia sengaja memakai mobil milik Sonia agar dikira wanita itu kabur. Suaranya mulai parau saat bergumam lagi, "Dan seandainya aku tidak ngebut waktu itu, laki-laki itu tidak akan mati karena aku. Tuhan, berapa banyak dosa yang sudah kulakukan." Soraya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada suara isakan kecil di antara jari-jarinya. Sel penjara itu menjadi saksi bisu betapa manusia bisa berubah menjadi monster ketika hatinya dikuasai oleh cinta yang salah. Cinta yang membuatnya tega melemparkan tubuh saudaranya ke laut. Namun, siapa sangka tubuh Sonia terbawa arus sampai ke pelabuhan dan ditolong warga. Sementara itu, di rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa sunyi. Sagara duduk di teras belakang, mengenakan sweter abu-abu yang sudah kusut. Di depannya, taman kecil yang dulu penuh suara riang Arshila kini hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan kelabu. Dia menatap langit, tetapi yang dilihatnya bukan bulan purnama, melainkan bayangan wajah Sonia, tersenyum lembut seperti dulu. Suara tangisan Arshila dari kamar terdengar pelan, diikuti suara Sanum menenangkan dengan lembut, penuh kesabaran seorang ibu. 40. Sagara yang awalnya akan beranjak, akhirnya duduk kembali. Di sudut hatinya merasa tenang karena Arshila berada di orang yang tepat. Sagara menunduk, jantungnya sesak. Dia tidak perlu mengintip, tetapi tahu suara itu menenangkan hatinya yang hancur. Karena setidaknya, Arshila masih punya seseorang yang membuatnya merasa aman. Namun, hati Sagara juga dilanda perih lain. Kenangan tentang Sonia kembali menyeruak, terutama percakapan terakhir mereka, hanya beberapa hari sebelum tragedi itu. "Mas, tidak boleh lemah," kata Sonia waktu itu sambil menggenggam tangannya erat. "Ada Arsi dan aku yang membutuhkan dirimu. Aku ingin Mas jadi seperti dulu. Orang yang penuh semangat dan percaya hidup selalu punya alasan untuk diperjuangkan." Suara itu kini hanya gema di pikirannya, juga terasa nyata, menusuk. Suara pintu berderit memecah kesunyian. Sagara menoleh,
Melihat sosok Sanum berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah, tapi matanya masih lembut seperti biasa. "Mas, kenapa belum tidur?" tanya Sanum pelan. Sagara menggeleng tanpa menatapnya. "Aku tidak bisa tidur." Sanum berjalan mendekat, menatap wajah pria itu. Sagara matanya sembab, kulit pucat, bahunya yang dulu tegap kini menunduk lesu. "Sudah beberapa hari ini Mas jarang tidur. Mau aku buatkan teh herbal?" tanya Sanum lembut. Sagara hanya mengangguk. "Terima kasih." Sanum berbalik ke dapur. Suara air mendidih dan dentingan sendok terdengar samar dari kejauhan. Dia menyiapkan teh dengan tangan bergetar, bukan karena panas airnya, tetapi karena hatinya yang tak tenang. Dia tahu luka di dada Sagara terlalu dalam, dan entah bagaimana, ia juga ikut merasakannya. Beberapa menit kemudian, Sanum membawa satu poci teh ke teras. Aroma melati mengisi udara yang dingin. Sagara menatap secangkir teh di hadapannya, tetapi tak langsung meminumnya. Pandangannya kosong. "Mas," ucap Sanum pelan, "mungkin besok aku akan pulang ke kampung." Kata-kata itu membuat dada Sagara terasa aneh. Dia menoleh pelan, menatap Sanum dalam diam. Ada ketakutan samar di matanya, takut kehilangan lagi. Hening menyelimuti mereka. Dua jiwa yang sama-sama terluka, tapi saling menahan diri. Sanum menatap langit kelabu yang meneteskan air, dan dalam hati berbisik, "Sonia, aku sudah berjanji akan menjaganya. Tapi siapa yang akan menjagaku ketika aku yang mulai hancur?" 41. "Kenapa tidak tinggal di sini? Arsi masih membutuhkan kanmu," ucap Sagara dengan nada lirih namun penuh ketegasan. Tatapannya lembut, namun terselip rasa cemas yang mendalam. "Selama kamu tidak ada, dia hanya mau minum air gula merah." Alergi susu formula membuat tubuhnya makin lemah. Sanum terdiam lama. Bibirnya bergetar, sementara jemarinya memainkan ujung selendang yang menutupi leher. "Kalau begitu, bolehkah aku membawa Arsi ke kampung? Sampai dia tidak membutuhkan aku lagi?" tanya Sanum pelan, dengan tatapan sendu yang membuat dada Sagara sesak. 42. Bab 58. Sagara mengernyit, suaranya naik setengah oktav. "Kamu ini bicara apa? Arsi adalah putriku. Kalau kamu membawanya, sama saja kamu membunuhku perlahan." Nada itu bukan marah, tetapi teriak dari hati yang ketakutan. Sagara takut kehilangan lagi, setelah kehilangan Sonia untuk selamanya. Sanum memalingkan muka, menatap langit malam yang tenang, seolah mencari kekuatan di balik kesunyian. "Melihat Mas terpuruk seperti ini, aku semakin sedih," ujarnya lirih. "Aku tahu, setiap kali Mas menatap aku, Mas pasti melihat bayangan Sonia di wajahku." Mata Sanum berkilat basah, bukan karena menangis, tetapi karena menahan emosi yang tak bisa keluar dalam bentuk air mata. "Jadi, lebih baik aku pergi jauh darimu. Agar Mas bisa benar-benar bangkit, tanpa bayangan masa lalu yang terus menghantui." Kata-kata Sanum menusuk tepat di dada Sagara. La menggeleng pelan, lalu mendekat dan menggenggam tangan wanita itu. "Sonia menginginkan kita rujuk. Perceraian kita juga belum ada 2 minggu. Apa kamu tidak mau menjalankan permintaan terakhirnya?" tanya Sagara dengan suaranya bergetar. La tak tahu apakah yang membuatnya gemetar adalah rasa kehilangan, rasa bersalah, atau rasa cinta yang terus tumbuh dalam hatinya. 1. Sanum menatapnya balik, tajam tapi penuh luka. "Kalau Mas terus terpuruk dalam kesedihan seperti ini, aku tidak mau. Karena nanti, yang Mas lihat bukan aku, tapi Sonia. Sama seperti dulu." Sagara menunduk. Hatinya tergores oleh kebenaran yang diucapkan Sanum. Dahulu, ia benar-benar melakukannya. La meminta Sanum berdandan seperti Sonia. Mengubah rambut lurusnya menjadi bergelombang, bibir berwarna merah muda, pakaian seksi seperti yang dikenakan mendiang istrinya. Sanum menuruti semuanya tanpa protes, tanpa keluh, karena pikirnya itu cara agar Sagara bisa menerima kehadirannya. Akan tetapi, ketika ia melihat foto Sonia di ruang ganti, darahnya serasa berhenti mengalir, betapa miripnya mereka.
Sejak saat itu, Sanum tahu, cinta yang ia terima hanyalah pantulan dari cinta yang telah mati. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Sagara mulai belajar melihat Sanum sebagai dirinya sendiri. Tidak lagi sebagai pengganti Sonia, tapi sebagai wanita yang dengan sabar menambal luka-luka hidupnya. Menumbuhkan cinta yang baru dan kepribadian yang baru. Aku juga pernah kehilangan orang yang aku cintai, kata Sanum lirih, tatapannya menerawang jauh. Bayangan mendiang Alvin melintas dalam benaknya, pria pertama yang mengajarkannya arti kesabaran dan berjuang bersama pasangan. Tapi aku memilih untuk bangkit. Karena larut dalam kesedihan hanya akan membuat mereka di alam sana tidak tenang. Aku harus ikhlas, harus belajar menjalani hidup lagi. Kata-kata itu menamparkan hati Sagara. La teringat dulu pernah cemburu ketika Sanum masih bersedekah dan berkurban atas nama mendiang Alvin. La bodoh waktu itu, tidak sadar bahwa Sanum melakukannya bukan karena 43. Belum melupakan masa lalu, tetapi karena menghormati cinta yang telah tiada, tanpa mengkhianati cinta yang baru.